punya gereja, pergi ke gereja. Caranya. Amin. Kalau udah marah gampang ini. Udah, jangan kontrak sini jangan. Udah jangan ayo. Jangan ada yang namanya mampir-mampir di sini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini. Saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak kali kamu pada gagah kamu. Ini lo ngontrak? Ini di mana? Ngontrak nggak? Ayo, pulang. Kontrakin mana? Adik saya sini. Kamu Mana? kontrakin mana? Ya? Kamu kontrakin mana? Nah, udah balik. Balik udah ya, balik. Udah balik. Orang urusan sama adek udah balik. Ternyata apa yang disampaikan Bang Kainama tentang Islam adalah agama yang paling toleran di dunia. Itu semua hanya omong kosong. Kekristenan itu apa? Masih bagus lu hidup di negara gua, di negara Republik Indonesia. Orang Islam tuh sayang sama lu. Nggak dibakar itu gereja. Lu pergi sana ke negara lain. Kristen jadi apa? Orang Islam di Indonesia udah nggak ada lagi deh. Udah umat Islam Indonesia deh. Paling toleran udah nggak ada lagi deh Indonesia. Udah Indonesia lah. Kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Bang Kainama ini, seakan-akan umat Kristen di Indonesia bebas beribadah, bebas membangun rumah ibadah. Tapi kenyataannya teman-teman, yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan apa yang Bang Kainama katakan ini. Seperti yang kita dengar tadi kan, dia mengatakan bahwa agama Islam agama paling toleran, bebas kok semua beragama, bebas kok semua beribadah, bebas kok semua orang membangun rumah ibadah mereka. Ya, Bang Kainama ini memang mainnya kurang jauh teman-teman. Ya, kita tahu bersama yang baru-baru ini terjadi, masih hangat, masih panas. Ada orang sedang berdoa, mahasiswa diusir, dibacok, dianiaya, dan pelakunya adalah orang-orang dari kaumnya Bang Kainama ini. Ini Bang Kainama, kau dengarkan ya perkataan umatmu ini. Punya gereja, pergi ke gereja. Caranya. Amin. Kalau udah marah gampang ini. Udah, jangan kontrak sini jangan. Udah jangan ayo. Jangan ada yang namanya mampir-mampir di sini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini. Saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak kali kamu pada gagah kamu. Ini lo ngontrak? Ini di mana? Ngontrak nggak? Ayo, pulang. Kontrakin mana? Adik saya sini. Kamu Mana? kontrakin mana? Ya? Kamu kontrakin mana? Nah, udah balik. Balik udah ya, balik. Udah balik. Orang urusan sama adek udah balik. Nah, bagaimana dengan ini Bang Kei? Ini terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh umatmu Bang Kei. Harusnya Bang Kei sebagai ustadz harus menasehati umatmu ini agar tidak menjadi orang yang intoleran seperti ini. Biarkanlah orang beribadah, biarkanlah orang bersekutu, biarkanlah orang datang mencari dan menyembah Tuhan. Kalau Bang Kei sadari, kami dari umat Kristen, bahkan dari umat beragama lain yang tidak beragama Islam, kami tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Walaupun setiap hari toa masjidmu itu Bang Kei, asal kau tahu ya Bang Kei, setiap hari toa masjidmu itu dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore, jam 7 malam, itu kalau kita pikir-pikir ya, itu juga mengganggu orang lagi beristirahat. Tapi adakah Bang Kei melihat dari pihak kami melakukan hal yang seperti yang dilakukan umatmu ini Bang Kei? Malah mereka melakukan yang lebih parah lagi, sampai menganiaya, membacok, sampai seorang wanita menjadi korban. Bahkan katanya sampai ada 3 orang korban dalam kejadian ini. Apakah ini yang namanya toleransi Bang Kei? Bang Kei ini memang hanya jago bicara aja mulutnya, tapi kenyataannya umatnya sendiri nggak bisa dididik sama dia. Tapi ya, yang sudah terjadi biarlah terjadi teman-teman, karena memang mereka didoktrin untuk menjadi orang-orang yang seperti ini.
Kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti apa yang sedang terjadi ini. Intinya predikat crime-nya adalah 170-351, Pak. Kita tidak ada istilahnya damai di sini. Kenapa? Jangan sampai nanti orang beribadah yang lainnya, entah Islam, Kristen atau apapun, didiskriminasi karena ada mayoritas di situ. Tidak boleh, Bang. Betul. Ini isu sara. Ini dilindungi Undang-Undang Dasar 45, Bang. Bukan saya menggurui. Jadi nggak ada damai, kita tangkap dia sampai vonis. Ini buat pembelajaran masyarakat lainnya, gitu Bang ya. Jadi itu aja saya bilang tadi, predikat crime-nya adalah 170-351. Tidak bisa lagi ada mediasi karena ini salah, karena itu salah. Yang kami permasalahan sekarang ini bukan 334 atau 179. Yang kami permasalahan ada pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum, ya, mantan RT atau RT dengan kawan-kawannya kepada anggota kami atau adik-adik kami yang kuliah di Unpam, ya, yang berkelamin wanita. Gitu Bang. Secara laki-laki kalau sudah berani dengan wanita, apalagi sampai menganiaya, sampai melukai, berarti itu bukan manusia lagi, Bang. Biadab, binatang, Bang. Itu aja, Bang. Jadi 170 kalau tidak ada kata negosiasi. Tangkap, pakai baju oranye, konferensi pers. Sudah. Berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong. PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani-berani tidak menghargai saya sebagai RT barisan gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan dan ternyata oknum Pak RT ini beragama Islam, teman-teman. Ini udah gua bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sana, gua aja ibadah di masjid, kata L menirukan pernyataan yang disampaikan ketua RT tersebut. Bisa dikatakan teman-teman, Pak RT ini adalah seorang yang beragama Islam, teman-teman. Kalau kita melihat Pak RT ini bilang apa? Gua aja ibadah di masjid. Kekristenan itu apa? Masih bagus lu hidup di negara gua, di negara Republik Indonesia. Orang Islam tuh sayang sama lu. Nggak dibakar itu gereja. Lu pergi sana ke negara lain, Kristen jadi apa? Orang Islam di Indonesia udah nggak ada lagi deh, udah umat Islam Indonesia deh paling toleran udah nggak ada lagi deh Indonesia lah. Seperti yang teman-teman lihat, ada sebuah berita yang sedang sangat viral hari ini, di mana ada kumpulan mahasiswa yang sedang mengadakan ibadah doa. Akhirnya mereka digusur, bahkan terjadi penganiayaan dan juga pembacokan saat mereka sedang beribadah. Bagaimana kronologinya? Siapa oknum yang melakukan penganiayaan serta pembubaran ibadah ini? Mari kita simak berita selengkapnya. Mahasiswa Katolik Unpam digerebek saat ibadah di Tangsel, diduga dianiaya warga. Jakarta iNews ID. Video yang menampilkan sejumlah warga menggeruduk mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Unpam saat beribadah viral di media sosial. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di kawasan Setu, Tangerang Selatan. Dalam video yang diunggah oleh akun X @HeraLobeSS Senin tanggal 6 bulan 5 tahun 2024, mahasiswa berinisial L menceritakan kronologi peristiwa itu. Menurutnya, insiden bermula saat rekannya sedang beribadah. Tiba-tiba, kata dia, ketua RT sempat mendatangi lokasi sambil berteriak. Ketua RT itu melarang rekannya beribadah. Bapak RT ngomong, teriak langsung, keluar. Jangan kita sebutkan ya, ini teman-teman bahasanya agak kotor. Lu nggak ngehargain gua jadi RT di sini.
Udah gua bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sana. Gua aja ibadah di masjid, kata L menirukan pernyataan yang disampaikan ketua RT tersebut. Bisa dikatakan teman-teman, Pak RT ini adalah seorang yang beragama Islam, teman-teman. Kalau kita melihat Pak RT ini bilang apa? Gua aja ibadah di masjid. Berarti Pak RT ini beragama? Silahkan teman-teman jawab sendiri. Menurutnya sejumlah warga lantas berdatangan akibat mendengarkan perkataan ketua RT itu. Suaranya kencang jadi kayak mengundang orang yang lewat berhenti, kata L. Dan terjadi lagi. Sekelompok mahasiswa sedang beribadah tiba-tiba didatangi Pak RT dan diduga melarang mahasiswa tersebut beribadah. Pada video lainnya tampak kerumunan orang memberikan pernyataan di depan gerai pelayanan kepolisian terintegrasi Polres Tangerang Selatan. Salah satunya mengungkapkan peristiwa itu disertai penganiayaan dan telah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ternyata bukan hanya dilarang saja ibadahnya, teman-teman. Sempat terjadi penganiayaan juga ternyata pada saat kejadian itu terjadi oleh oknum Pak RT ini ya, teman-teman. Ini terjadi karena ada provokasi dari oknum RT atau mantan RT yang berada di wilayah Upam Victor Babakan Setu di Tangerang Selatan. Terjadi provokasi terhadap mahasiswa yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadi pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan, tutur dia. Sementara pada video yang diunggah oleh akun Instagram @permadiaktivis2 tampak keributan terjadi diduga di lokasi para mahasiswa beribadah. Mari kita lihat video selengkapnya. Sudah. Berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong. RT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani tidak menghargai saya sebagai RT barisan gitu. Mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Dan mahasiswa atau siswi Katolik Universitas Pamulang Victor dipukuli, dibacok cuma karena mereka berdoa. Berawal dari RT yang bernama Diding yang memprovokasi warga. Izin Gus menak Gus Yakut Ansor 1. Kristen fobia semakin biadab akibat tidak ada tindakan tegas dari pemerintah sehingga tidak ada efek jera. Ini Pak Jokowi juga di-tag sama akun ini, teman-teman. Pelaku sudah dilaporkan ke Polres Tangsel. Teman-teman bantu mention di kolom komentar 3 akun polisi di bawah ini ya. Yuk kita banjiri notif bapak-bapak polisi agar pelaku segera ditangkap. Ya silahkan teman-teman yang punya Instagram boleh nih di-tag di dalam akun Instagram teman-teman Kapolres Tangsel, Humas Res Tangsel, dan @Lis_Yosigit Prabowo. Silakan teman-teman yang punya Instagram silakan tag nama-nama polisi-polisi ini teman-teman, sehingga oknum Pak RT ini segera diamankan dan ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari polisi atas insiden tersebut. Saya akan menutup video ini dengan sebuah video dan sebuah ungkapan yang pernah disebutkan bangkai nama. Mari kita dengarkan. Kekristenan itu apa? Masih bagus lu hidup di negara gua, di negara Republik Indonesia. Orang Islam tuh sayang sama lu. Nggak dibakar itu gereja. Lu pergi sana ke negara lain. Kristen jadi apa?
Islam di Indonesia udah nggak ada lagi deh, udah umat Islam Indonesia deh paling toleran udah nggak ada lagi deh Indonesia lah. Kalau mendengarkan apa yang Kainama katakan ini, sekarang jelaslah bahwa agama yang paling intoleran itu adalah agama. Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Sekian video kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.